Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Ketut Pesi Portalina. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di SD Negeri 2 Pejarakan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 program studi agama Hindu pada LPTK Universitas Hindu Negeri di Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan nomor peserta 501000663192001. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Pejarakan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, untuk pagi ini Ibu akan melanjutkan materi, ya. Sebelum Ibu melanjutkan materi, izinkan Ibu untuk menggunakan payung dalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Anak-anak dalam kondisi sehat? Sehat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsensi anak-anak tentang kehadiran anak-anak. Yang pertama, Desa Merdeka Naya Hadir, Bu. ya. Sebelumnya kita lanjut di materi, ya. Jadi untuk sekarang itu hari ini Ibu akan membahas tentang catur asrama. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum anak-anak memulai dengan pelajaran. Silakan bagi. Ibu pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan anak-anak berdoa. Dekat kepala. Doa mulai. Berdoa selesai. Jadi begini anak-anak ya. Dalam pelajaran hari ini itu kita akan membahas tentang catur asrama, di mana catur asrama ini merupakan tujuan hidup anak-anak yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa itu arti dari kata tri? Berapa? Tiga. Tri itu artinya tiga. Sekarang kita belajar tentang catur. Apa itu catur? Empat. Catur itu artinya empat, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang materi catur asrama, silakan anak-anak perhatikan gambar-gambar ini dulu ya. Silakan anak-anak perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Gambar siswa yang sedang belajar. Ini gambar apa? Orang yang sedang melakukan prosesi pernikahan. Ini gambar apa? Ini gambar orang yang sedang berkumpul untuk melaksanakan meditasi. Ya. Nah, begini anak-anak. Untuk di materi catur asrama ini, kita akan membahas tentang catur asrama dalam kehidupan. Ya, sekarang anak lihat di layar. Ini tujuan pembelajarannya. Yang mana peserta didik dapat menjabarkan aspek catur asrama dalam ajaran etika Hindu dengan isu yang teraktual yang untuk lebih baik. Nah, ini apa yang anak-anak
sudah berumah tangga, ya, sudah berumah tangga dan memasuki masa grahasta. Ya, kita lanjut lagi. Nah ini pengertian dari catur asrama. Catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana catur itu artinya 4. Ya, catur artinya 4. Asrama yang memiliki makna tahapan atau jenjang. Berarti catur asrama itu merupakan apa? 4 tahapan atau 4 jenjang kehidupan yang harus dijalani dalam mencapai moksa, ketentraman batin karena lepasnya ikatan duniawi. Ya, di dalam catur asrama ini dijelaskan ada 4 tahapan kehidupan yang akan anak-anak lewati. Yang pertama itu artinya bagian-bagiannya itu ada yang namanya masa brahmacari. Nah, tuh. Nah, yang pertama, tahapan yang pertama itu merupakan adalah tahapan masa brahmacari asrama. Di mana dalam tahapan brahmacari asrama ini itu berkisar umur dari 0 sampai 24 tahun. Apa maksudnya umur dari 0 sampai 24 tahun? Karena begitu anak-anak dilahirkan, anak-anak itu sudah mulai belajar. Dari kecil anak-anak belajar apa saja? Dari baru lahir anak-anak belajar apa saja? Belajar berbicara. Terus belajar apa lagi? Berjalan. Belajar duduk. Berapa lagi? Makan, mandi, memegang sendok. Ya, apa ada anak yang baru terlahir langsung bisa berjalan? Semuanya perlu proses belajar. Inilah yang namanya masa brahmacari asrama. Ya, di mana masa brahmacari asrama itu dimulai dari umur 0 tahun sampai dengan 24 tahun. Hitung-hitung dari baru lahir, anak-anak umur 6 tahun atau 7 tahun sudah masuk SD. TK dulu ya, TK dulu dari umur 0 anak-anak masuk TK sampai umur 5 tahun. Berapa tahun TK? 2 tahun. Kalau dari 5 tahun ke 7 tahun. Terus dari TK ke SD berapa tahun? Dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa tahun? 6 tahun. Ya, baru lahir anak-anak umur 5 tahun. Terus sekolah TK 2 tahun jadi umur 7 tahun. 7 tahun anak-anak sudah masuk SD. Setelah itu anak-anak 6 tahun ke depannya anak-anak melewati masa-masa sekolah SD, pendidikan SD. Jadi anak umur berapa? Dari umur 7 tahun berjenjang sampai 6 tahun. Berapa? 13 tahun. Ya, berarti anak-anak sampai umur 13 tahun ada di jenjang tingkat SD. Lanjut lagi. Dari jenjang SD ke tingkat SMP. Berapa tahun SMP? 3 tahun SMP. Ya, 3 tahun SMP. Dari umur 13 tambah lagi 3 tahun berapa? 16 tahun. 16 tahun. Lanjut lagi anak-anak dari SMP ke jenjang SMA atau SMK sesuai dengan minatnya anak-anak nanti. Ya, ke sekolah SMA atau SMK. Berapa tahun itu? 3 tahun. Ya, tadi berapa tahun terakhir sekolah SMP? 16 ditambah dengan 3 tahun
perguruan tinggi. Ya, kita anak-anak mau mencari tentang jurusan keperguruan, pendidikan seperti ibu sekarang di sini, anak-anak bisa mencari tentang kesehatan, di kepolisian, mungkin ya, di angkatan itu diwajibkan selama 4 tahun. Ada juga yang cuma setahun, dia mencari tingkatan sampai D1. Ya, kita mencari tentang S1-nya 4 tahun. 19 ditambah dengan 4 23, itu dari setahun 24 tahun ya. Brahmacari yang artinya Brahma itu artinya ilmu pengetahuan, cari artinya mencari. Berarti selama dari 0 sampai 24 tahun anak-anak mencari yang namanya ilmu pengetahuan ya. Jadi Brahmacari asrama itu adalah tingkatan hidup saat manusia sedang menuntut ilmu pengetahuan, diawali dengan upacara upanayana dan diakhiri dengan pengakuan dan pemberian samawartana atau ijazah. Ya, di mana anak-anak baru menginjak pembelajaran atau tingkatan sekolah. Contohnya, pertama kali anak-anak masuk ke sekolah SD, di sana akan ada upacara tentang upanayana. Ya, dan diakhiri dengan pemberian ijazah. Ya, tuh. Lanjut. Ada pertanyaan tentang Brahmacari dulu? Brahmacari itu ini tingkatan kehidupan manusia dapat menuntut ilmu pengetahuan. Ya, apa hanya sampai dengan umur 0 dan 24 tahun saja ilmu pengetahuan itu dicari? Tidak. Ya, ilmu pengetahuan itu anak-anak bisa cari seumur hidup. Ya, sudah tua pun anak-anak akan mencari ilmu pengetahuan itu. Ya. Nah, lanjut ke bagian atau masa yang kedua, tahapan yang kedua. Apa judulnya? Yang kedua inilah masa grahasa, masa berumah tangga. Ya, grahasa asrama itu yang pertama masa berumah tangga. Tujuannya adalah membina rumah tangga yang harmonis, melanjutkan keturunan, melaksanakan persembahyangan atau yajna, dan menjalani kehidupan sosial. Ya, mana masa grahasa ini anak-anak juga masih akan menjalani masa brahmacari. Ya, karena di dalam masa grahasa ini anak-anak juga akan mempelajari tentang bagaimana cara melanjutkan kehidupan di dalam masa grahasa tersebut. Contohnya bagaimana caranya menciptakan keluarga yang harmonis, bagaimana caranya anak-anak untuk membesarkan anaknya. Oh, saya setelah hamil begini. Bagaimana cara merawat anak-anak? Bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada keluarga suami? Itu yang namanya ya. Itu di masa grahasa ya. Ciri-cirinya dimulai dengan upacara perkawinan suci atau wiwaha samkara ya. Untuk memasuki masa grahasa itu sebenarnya dimulai dari umur 24 tahun sampai dengan 48 tahun. Ya, itu yang masuk dalam masa grahasa. Terus tahapan-tahapannya adalah wiwaha samkara atau pernikahan, atau yajna persembahan dengan kehidupan sosial ya. Harus ada yang namanya upacara pawiwahannya itu, baru anak-anak disebutkan sudah memasuki masa grahasa. Ya. Lanjut yang ketiga, bagian yang ketiga itu ada wanaprastha asrama. Ya, wanaprastha asrama itu dari umur 48 tahun sampai dengan 72 tahun. Ya, di mana
siswa. Ya, contohnya, saya di sini sebagai guru, mungkin masa pensiunannya itu di umur 50 tahun. 50 tahun itu pasti kondisi fisiknya sudah tidak sekuat dengan masa-masa muda, ya. Jadi warna perasa itu disebut dengan masa pensiun. Tujuannya untuk mencari ketenangan batin, melepaskan diri dari keterikatan duniawi, serta mengabdikan diri pada pengalaman ajaran dharma. Contoh, ibu sudah pensiun, sudah berumur 50 tahun lagi. Tidak bisa ibu bekerja seperti masih muda, ya. Ibu sedang daripada bekerja itu sempat tenaga seperti muda, arit lah, jahit ataupun tidak, pasti tenaga sudah semakin loyo, ya. Makanya ibu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sebenarnya, ya. Lebih sering saya ngayah itu sebenarnya, ya. Tuh, ciri-cirinya dalam warna perasa adalah mengurangi hawa nafsu dan menjauhi kesibukan duniawi. Seperti tadi, dengan di madang berdagang, tidak lagi yang namanya bekerja, tidak lagi yang namanya bersosial kepada masyarakat. Mengurangi itu, ya. Yang dicari hanyalah ketenangan batinnya, ya. Sehingga dapat mencapai ketenangan rohani. Yang keempat, itu ada sannyasi atau biksuka asrama. Itu dari umur 72 tahun sampai meninggal, ya. Artinya masa terakhir yaitu hidup menyepi sebagai pengembara spiritual. Tidak lagi yang cuma nyamani nyamani orang lain, kamu tidak lagi seperti itu. Dia hanya berfokus pada pencapaian terhadap moksa atau pencapaian terhadap Tuhan, ya. Sannyasa asrama merupakan tingkat terakhir dalam kehidupan manusia Madindu. Ciri-cirinya menjalani hidup dengan sangat sederhana, meninggalkan segala ikatan duniawi dan seluruh kehidupannya hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Kata, tepuk semangat. Semangat. Kata. Baik anak-anak, karena ibu sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dari catur asrama, sekarang ibu akan membentuk anak-anak menjadi sebuah kelompok. Dan silakan anak-anak sekarang membentuk dengan kelompoknya. Kata. Baik, anak-anak sudah membentuk kelompok, jadi ibu akan bagikan tugas kelompoknya, ya. Menjelaskan pengajian berasrama. Buat apa kita berasrama? Dua, itu sebut dan jelaskan bagian-bagian yang tertulis asrama. Sebutkan dulu, baru kita jelaskan apa itu bagian-bagian berasrama. Ini kita jelaskan, ya. Selesai? Sudah. Untuk pembahasan soal nomor 1, silakan ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyajikan atau menjelaskan tentang soal nomor 1. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Coba jelaskan pengertian catur asrama. Catur asrama adalah catur yang artinya 4 dan asrama yang memiliki makna tahapan atau jenjang. Berarti catur asrama itu merupakan 4 tahapan atau 4 jenjang. Baik, tadilah ada penjelasan beberapa kelompok. Jadi siapa di sini yang sudah bisa menyimpulkan apa itu penjelasan dari catur asrama? Silakan, ya, ke depan. Catur asrama merupakan 4 tahapan dalam kehidupan.
yang bagian-bagiannya. Brahmacari, masa menuntut ilmu. Rahasa, masa berumah tangga. Wanaprastha, masa menenangkan diri. Diksuka, mengusirkan diri dari kehidupan duniawi. Ya, itulah kesimpulan dari materi catur asrama ya. Sekarang kita tanyakan pada anak-anak, apa itu catur? Apa itu catur? Asrama? Tahapan atau jenjang. Jadi apa itu catur asrama itu Kak Sanala? Ya, 4 tahapan atau jenjang dalam kehidupan. Jadi dari penjelasan tentang catur asrama dapat disimpulkan berarti anak-anak itu masih kurang memahami tentang bagian-bagian dari catur asrama, terutama yang di Wanaprastha dan Diksuka ya, untuk dalam pengasihan diri atau ketenangan diri. Ya. Begitulah tadi tentang pembahasan catur asrama ya. Cukup sekian pembahasan tentang catur asrama. Sebelum anak-anak melanjutkan dengan pembelajaran yang berikutnya, mari kita tutup dengan doa bersama. Berdoa, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena pembelajaran catur asrama ini sudah berjalan dengan lancar ya. Sebelum ibu tutup, ibu aturkan para pesanti. Om Santi 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 Om.